Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Hari ini, kita kembali diingatkan akan satu kebenaran yang begitu dalam dari firman Tuhan, sebuah janji yang Yesus sendiri ucapkan kepada murid-muridnya. Janji mengenai upah mengikut Dia, dalam Markus 10 ayat 29-30. Yesus berkata bahwa setiap orang yang karena Dia dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara, orang tua, anak-anak, bahkan ladangnya, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Perkataan Tuhan ini bukan sekadar dorongan, tetapi janji ilahi, janji bahwa pengorbanan kita tidak pernah sia-sia. Apapun yang kita lepaskan demi Kristus akan dibalaskan Tuhan, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kerajaan yang akan datang. Yesus tahu bahwa mengikuti Dia bukanlah perjalanan yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada hal-hal yang harus dilepaskan, ada jalan sempit yang harus kita telusuri. Tetapi Ia juga tahu bahwa jalan ini penuh dengan pahala, baik hari ini maupun kelak. Upah pertama yang Tuhan janjikan adalah 100 kali lipat pada zaman ini. Ini bukan sekadar angka, tetapi gambaran kemurahan hati Tuhan yang melimpah. Ketika kita taat, ketika kita memilih Kristus lebih dari kenyamanan, lebih dari dunia, lebih dari kepentingan diri, Tuhan membuka jalan yang mungkin tidak pernah kita sangka. Ia mengaruniakan kita keluarga rohani, saudara-saudari yang menopang iman kita. Ia menambah berkat dalam bentuk pemeliharaan, keamanan, pertolongan, dan penyediaan yang seringkali datang tepat pada waktunya. Namun Yesus juga berkata, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, artinya, hidup dalam Tuhan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Ada proses, ada tekanan, ada kesulitan. Tetapi semua itu adalah bagian dari berkat itu sendiri. Karena melalui setiap proses, Tuhan sedang memurnikan diri kita. Apa yang kita tinggalkan, Tuhan gantikan dengan melimpah, dan apa yang kita pikul, Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita. Tuhan tidak hanya memberikan upah pada hari ini. Dia juga menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup yang kekal dalam manifestasi kerajaan surga. Suatu hari nanti, ketika kerajaan 1000 tahun tiba, para pemenang akan duduk memerintah bersama Kristus. Para rasul akan menghakimi ke-12 suku Israel, dan umat yang menang, yang setia, yang mengikut Yesus sampai akhir, akan ikut memerintah bangsa-bangsa. Inilah pahala tertinggi mendapat bagian dalam pemerintahan Kristus, menikmati hayat ilahi dalam kepenuhan, dan mengalami sukacita kerajaan yang tidak pernah berakhir. Semua pelayanan kita hari ini, semua air mata kita, semua pilihan-pilihan yang sulit, semua pengorbanan yang tidak dilihat orang, akan dihargai oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Dia. Karena Yesus sendiri berkata, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ketika kita melihat perjalanan iman kita dengan mata manusia, mungkin sulit, mungkin terasa berat. Kadang kita bertanya, apakah semua ini ada hasilnya? Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, di hadapan Allah, tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu memulihkan apa yang hilang. Tuhan mampu mengganti apa yang kita tinggalkan. Tuhan mampu memberkati lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan. Yang Ia minta adalah hati yang rela mengikut Dia. Hari ini, mari kita membuka kembali hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Meski ada yang harus aku tinggalkan, meski ada yang harus aku lepaskan, aku percaya Engkau tidak akan membiarkan hidupku kosong. Upah dari Tuhan nyata, janjinya pasti, dan kasih-Nya tidak pernah gagal. Kiranya setiap kita yang mengikuti Yesus, melakukannya dengan penuh kesetiaan dan sukacita, karena Dia adalah Tuhan yang memberi pahala. Baik hari ini, maupun dalam kekekalan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.